Baik, perkenalkan nama saya Zulkan Fikri. Saya berasal dari kelas 2B dan 4 Teknik Telekomunikasi dengan nomor HP 11 19 07 2009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema presentasikan yaitu UTS Sistem Komunikasi. Eh, yang pertama yaitu prinsip kerja mikrofon dan speaker. Mikrofon. Nah, sebuah mikrofon itu sendiri yaitu sebuah mikrofon yang terdiri dari sebuah diafragma yang lentur, lilitan kawat atau koil dan magnetnya. Sehingga saat kita berbicara, suara kita akan membentuk gelombang suara dan menuju ke mikrofon tersebut. Di sini bisa kita lihat itu gambar suara ke mikrofon. Prinsip kerja mikrofon dan speaker. Baik, kita lanjut. Yaitu dalam mikrofon, gelombang suara akan bergetar melalui diafragma yang sesuai dengan gelombang suara yang diterimanya. Diafragma yang terdiri dari membran plastik dan sangat tipis, di mana amplitudo dari sinyal listrik menunjukkan besar kecilnya tekanan yang diberikan, sedangkan frekuensi menuju tinggi rendahnya frekuensi akan manusia suara tersebut. Baik, yang ketiga yaitu suara coil atau kumpulan kawat. Voice coil yang terdapat di bagian belakang diafragma akan ikut bergetar melalui dengan uh, getaran yang diafragma. Yang keempat itu pergerakan voice coil di medan magnet ini akan menimbulkan sinyal listrik. Sinyal listrik yang dihasilkan tersebut kemudian mengalir ke amplifier atau penguat dalam perekam suara tersebut. Baik, ini itu gambar speaker. Yang kedua yaitu speaker. Yang pertama itu arus listrik pada speaker tidak konstan, amplitudo dan frekuensi tidak konstan. Sebuah speaker mempunyai magnet, lilitan dan kerucut diberi lagi sinyal listrik, maka akan bergetar lagi seperti getaran udara yang dihasilkan oleh mulut kita. Yang kedua itu apabila diberi arus listrik, sebagaimana yang dihasilkan mikrofon maka uh, energi listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik yang akan menarik atau tolak menarik dengan medan yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu getaran ini akan menggetarkan membran berbentuk kerucut di depan speaker yang akan menggerakkan lagi udara di depan speaker sehingga dihasilkan lagi bunyi sebagaimana yang dikeluarkan oleh sumber suara manusia atau mulut. Baik, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu karakteristik sinyal suara manusia. Sebagaimana organ manusia, sinyal suara dihasilkan oleh beberapa organ tubuh, diantaranya paru-paru, tenggorokan, trankea, dan laring. Baik, yang pada karakteristik yaitu yang pertama yaitu suara manusia umumnya dari 300 sampai 3400 Hz. Yang kedua itu terdiri dari banyak frekuensi. Yang ketiga termasuk dalam low freq. Yang keempat itu bentuk sinus. Yang kelima amplifier atau frekuensi tidak konstan. Yang keenam itu sinyal ada noise dilihat dari bentuk amplitudo. Yang ketujuh itu sinyal suara merupakan sinyal yang kompleks. Ya fisiknya yaitu output suara dikeluarkan melalui mulut berupa varian tekanan udara yang disebanding dengan apa yang diucapkan. Ini bisa dirasakan dengan meletakkan telapak tangan di depan mulut saat berbicara. Suara manusia dihasilkan melalui dua proses yang pembentuk aliran udara dari paru-paru sehingga menjadi suara dan pembentuk artikulasi yang mengatur suara menjadi bunyi yang lebih spesifik. Hasilnya, kerja dari organ ini adalah getaran udara yang menghasilkan bunyi di mana suara adalah variasi tekanan udara yang dihasilkan oleh organ berbicara. Jadi dalam bentuk fisik suara manusia adalah variasi tekanan udara. Yang ketiga, nomor tiga yaitu jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu modulasi. Yang pertama yaitu pengertian modulasi. Proses mengubah parameter sinyal karir atau frekuensi tinggi agar sesuai dengan amplitudo sinyal informasi, serta agar sinyal karir dapat mengirimkan karakteristik dari sinyal informasi. Yang masuk kepada jenis-jenis analog.
Jenis analog itu yang pertama itu adalah amplitude modulation AM. Itu terdiri dari modulasi yang paling sederhana, teknik modulasi dengan merubah parameter amplitudo dari sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo saat dari sinyal informasi tersebut. Yang kedua yaitu frekuensi modulation. Uh, Frekuensi modulation itu sendiri itulah teknik modulasi dengan merubah parameter frekuensi dari sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo sesaat dan sinyal informasi. Yang ketiga yaitu pulse amplitude modulation atau PAM. PM itu sendiri yaitu teknik modulasi dengan merubah parameter fase dengan sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi tersebut. Yaitu kenapa perlu modulasi? Yang pertama itu loh, sulit untuk meradiasikan frekuensi dalam melalui antena dalam bentuk energi elektromagnetik pada antena dibutuhkan kawat panjang itu sepanjang antena 1/2 dari frekuensi. Yang kedua yaitu sinyal informasi mempunyai frekuensi yang sama. Jika sinyal berasal dari satu atau lebih yang akan ditransmisikan dalam satu waktu, maka sedang saling interference, maka setiap sinyal atau range sama sinyal penerima akan bekerja dengan sendirinya. Baik, lanjut nomor kelima yaitu pengertian indeks modulasi AM, spektrum dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Yang pertama yaitu indeks modulasi AM. Indeks modulasi AM adalah perbandingan antara amplitudo puncak atau AM max dengan amplitudo puncak sinyal pembawa atau AC max. Rentang indeks modulasi antara 0 dan 1. Jika 0 maka tidak ada modulasi. Jika 1 maka merupakan max dari modulasi. Jika lebih dari 1 maka akan cacat, rata-rata muncul frekuensi yang lain. Yaitu yang ketiga itu bandwidth sinyal termodulasi AM. Bandwidth termodulasi AM itu besarnya sebesar 24 FM. Pita frekuensi yang menduduki sebuah sinyal. Baik, kita lanjut pada nomor 6 yaitu jelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Modulator AM yaitu amplitude sinyal input yang dikodkan pada output penguat. Jadi, sinyal input dan output adalah sinyal yang dengan frekuensi yang sama tetapi dengan amplitude yang sudah dikodkan. Jenis penguatnya dipengaruhi oleh tegangan DC pada VCC-nya. Bila tegangan VCC lebih besar maka penguat juga makin besar. VCC ditunjukkan dengan garis putus warna hitam. Sedangkan jika VCC-nya diperkecil maka penguat juga akan berkurang dari VCC sebelumnya. Demodulator AM itu dioda berfungsi sebagai sebuah saklar on atau off di mana apabila dibias maju diberi tegangan pasif pada anoda dan tegangan negatif pada katoda. Akan berfungsi sebagai saklar tertutup dan apabila dibias balik maka akan berfungsi sebagai saklar tersebut. Di mana saat setengah puncak positif dioda akan dibias maju sehingga saklar tertutup, maka arus akan dilewatkan selama siklus positif. Begitu arus menuju negatif maka dioda akan terbuka sehingga dikeluarkan pada outputnya hanya tegangan pasif saja. Apabila ditambahkan kapasitor pada ujung dioda, maka dapat dijelaskan bahwa saat arus naik menuju puncak positif, maka dioda akan tertutup, maka arus akan mengisi kapasitor sebesar tegangan input. Baik, kita lanjut kepada nomor 7, yaitu jelaskan modulasi AMD BSB, AMD SBC, dan AM SSB. Yang pertama yaitu AM DSBFC atau double sideband full carrier. Spektrum yang dipancarkan adalah
spektrum frekuensi AM yaitu frekuensi LSB dan USB. Yang kedua yaitu AM DSB SC, double sideband suppressed carrier. Itu modulasi amplitudo di mana spektrum carrier ditekan mendekati 0. Yang ketiga itu AM SSB, modulasi amplitudo di mana frekuensi dipancarkan hanya salah satu frekuensi AM yaitu LSB atau USB. Kita lanjut pada nomor 8 yaitu cara mendapatkan sinyal AM DSB, SC dan AM SSB. Yaitu untuk mendapatkan sinyal AM DSB SC bisa didapatkan dengan memfilter komponen carrier dengan sebuah hand stop. Cukup sulit dilakukan mengingat jarak komponen carrier dengan frekuensi terendah dari sideband cukup kecil. Untuk itu dikembangkan rangkaian untuk membangkitkan sinyal AMDS-BS disebut dengan rangkaian balance ring modulator. Untuk mendapatkan sinyal AM-SSB bisa didapatkan dengan memfilter AMDS-BS FC atau AMD-SB-SC untuk mendapatkan salah satu dari sebelumnya. Balance modulator rangkaian mixer dengan dua input yaitu sinyal suara dan sinyal pembawa. Sinyal termodulasi ini dibentuk oleh dua input dengan syarat sinyal pembawa harus lebih besar dari data. Kemudian terjadi pencampuran dan hanya meloloskan sinyal informasi. Baik, kita lanjut kepada nomor 9. Nomor 9 yaitu cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan jelaskan keuntungan sinyal termodulasi SSB. Informasi informasi dari sinyal SSB bisa didapatkan dari sinyal SSB dengan mengalihkan sinyal SSB dengan cara carrier yang sama dengan frekuensi sinyal carrier pada transmitter. Keuntungannya salah satu keuntungannya itu pengguna bandwidth yang lebih kecil. Lanjut pada nomor 10 yaitu frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Yang pertama yaitu frekuensi division multiplex. Membangun beberapa saluran menjadi salah satu saluran dengan cara membagi pita frekuensi yang akan ditempati masing-masing saluran dengan cara modulasi. FDM yaitu menggunakan AM DSBFC, tetapi bandwidth akan lebih besar, maka hal itu lebih baik menggunakan SSB untuk PDM multiplexnya. Sehingga bandwidth masing-masing saluran adalah 2 Fmax. Ini membuat kita paham bahwa menghemat biaya dan frekuensi maka akan lebih baik digunakan FDM dengan menggunakan sistem modulasi SSB tersebut. Baik, hanya sekian presentasi UTS sistem komunikasi saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.